Antam sendiri sudah merasakan ada permintaan yang cukup signifikan di bulan suci Ramadan ini untuk emas, terutama untuk perhiasan. Iya, kalau dari Antam sendiri karena memang kita berfokus pada investment bar ya atau emas batangan, ya saat ini kita melihat memang secara umum, minat investor untuk, menyimpan emas sebagai sarana lindung nilai itu masih cukup tinggi, ya karena memang kita lihat, secara makroekonomi, ekonomi global juga masih penuh dengan ketidakpastian, dan juga kondisi geopolitik lainnya, sehingga, kami melihat emas ini masih menjadi pilihan bagi para investor untuk, melakukan diversifikasi portofolionya atau untuk mengamankan, eee, cadangannya ya, dari resiko, eee, apa namanya, eee, supaya, lebih mengamankan aset mereka karena emas sendiri memiliki, sifat, sebagai, aset lindung nilai atau, hedging. Baik, apakah ada pertumbuhan permintaan kalau dibandingkan dengan setahun yang lalu? Iya, sebetulnya kalau kita berkaca di bulan Ramadan ya, tadi juga mungkin sudah disampaikan di sesi sebelumnya oleh Pak Andri dan juga, Pak Hadi, memang ada shifting, eee, pola konsumsi masyarakat yang memang lebih, didominasi kepada kebutuhan-kebutuhan pokok, ya tadi juga sudah diulas adanya, peningkatan dari sisi, konsumsi, di, makanan dan juga minuman. Saya kira ini memang, eee, dari tahun ke tahun trennya Ramadan memang seperti itu. Jadi, dari sisi, kebutuhan masyarakat mungkin memang bergeser, sehingga dana yang tadinya mereka tempatkan untuk investasi mungkin lebih banyak digunakan untuk spending ke hal-hal yang sifatnya konsumtif. Namun kalau memang kita, berkaca kepada investasi atau menabung, saya kira, secara konsisten masyarakat, sudah memiliki literasi yang baik, edukasi yang baik untuk, tetap, eee, spare budget mereka ya untuk, bisa menabung atau berinvestasi. Baik, selain emas, bagaimana dengan pergerakan harga logam-logam lain yang dimiliki Antam? Ya, untuk Antam sendiri saat ini memang kita berfokus pada emas dan perak, namun memang kita lihat untuk, perak sendiri, memang sedikit berlawanan dengan emas ya, karena memang kita lihat, harga perak masih relatif stabil meskipun, memang ada kecenderungan mengalami peningkatan harga di awal tahun 2024 ini. Namun kalau kita bandingkan dengan all time high-nya di tahun 2011, saat itu pernah mencapai angka $40 per troy ounce, sedangkan saat ini masih ada di kisaran, 24 sampai $25 per troy ounce. Baik, kalau kita lihat di sepanjang sisa 2024 ini momentum apa yang mungkin diharapkan Antam dapat secara signifikan meningkatkan permintaan emas? Ya, tentu Antam, secara konsisten dan secara periodik kita memberikan, literasi dan awareness kepada masyarakat tentang pentingnya berinvestasi dan tentu emas sebagai salah satu pilihan investasi. Kemudian dari sisi ragam pilihan produk juga kita mengeluarkan beberapa, produk-produk baik yang standar maupun tematik, dengan berbagai variasi gramasi sehingga tentu ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan Antam logam mulia, sesuai dengan budgetnya, seperti itu. Dan kalau momentum-momentum yang kita harapkan tentunya ya apabila ada koreksi, dari sisi pergerakan harga dan, ada peningkatan daya beli di sisi masyarakat, tentu kami berharap pilihan investasi ini bisa kembali kepada, emas, yaitu salah satunya emas Antam logam mulia. Baik, jika dibandingkan dengan permintaan ketika pandemi terjadi, seperti apa permintaan saat ini? Apakah sudah kembali ke level sebelum pandemi atau justru lebih tinggi lagi? Ya, memang kalau kita bandingkan dengan saat, pandemi ya, karena memang pada saat pandemi kita tahu, industri maupun sektor real itu, stagnan, sehingga banyak masyarakat yang, tidak bisa memutarkan dananya dan memilih untuk menempatkan, dananya itu pada sektor-sektor yang aman, salah satunya adalah emas, sehingga memang,
secara permintaan di masa pandemi kemarin ada permintaan yang cukup tinggi. Namun kami melihat potensi itu tetap ada karena secara market emas ini sudah bertumbuh dan kesadaran masyarakat atas investasi juga sudah semakin baik. Jadi kami melihat permintaan itu akan tetap ada dan bisa cukup stabil di masa yang akan datang. Baik, antisipasi apa yang mungkin disiapkan Antam untuk lonjakan permintaan yang cukup tinggi di tahun ini? Ya, tentunya dari kami, dari sisi produksi kami cukup aman dan juga kami memperkuat jaringan-jaringan distribusi kami, baik secara online maupun offline, sehingga masyarakat dapat lebih mudah untuk bisa mengakses ataupun memiliki Antam logam mulia. Baik, untuk perak sendiri apakah ada antisipasi khusus mengingat harganya yang cukup stabil dibandingkan dengan emas? Bagaimana sorry Mbak Ana? Untuk Agak perak terputus sendiri tadi. apakah ada antisipasi yang disiapkan khusus dari Antam mengingat harganya relatif lebih stabil dibandingkan dengan harga emas? Ya, kalau perak sendiri memang minatnya di domestik masih belum sebesar ya, walaupun sebetulnya di luar negeri seperti di Amerika itu perak itu juga merupakan salah satu produk investasi. Namun memang di Indonesia saat ini kebutuhan perak masih didorong oleh kebutuhan industri. Jadi saat ini memang kami lebih kepada match to the market dari sisi demand-nya, namun dari sisi kapasitas kami cukup yakin dengan kemampuan kapasitas kami untuk memenuhi kebutuhan di pasar. Baik, apakah ada target tertentu untuk penjualan Antam di tahun 2024 ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, untuk segmen komoditas logam mulia sendiri, untuk Antam masih menjadi salah satu target pendapatan yang memiliki kontribusi signifikan bagi perusahaan dan ya tentu ya kita berharap dengan tren harga seperti ini kita bisa memanfaatkan dan juga merespon kebutuhan market untuk bisa berkontribusi terhadap pendapatan perusahaan. Baik.